Akhirnya Freeport cetak sejarah, raup laba hingga 40 triliun. Siapa yang tidak kenal Freeport, perusahaan yang telah menambang emas di bumi pertiwi dalam jumlah besar dengan menyisakan lubang menganga sedemikian besarnya. Tapi sayang, selama puluhan tahun Indonesia hanya mendapatkan manfaat dalam jumlah yang sangat kecil sekali. Inilah cikal bakal mengapa SDA banyak dicaplok asing melalui pengelolaan yang tidak mendatangkan manfaat masif bagi rakyat Indonesia. Gaung merebut kembali pengelolaan SDA terus diperjuangkan, tapi sayang selama ini memble melempem, pemerintah pun tak berdaya. Meski beberapa kali berganti pemerintahan, Indonesia tetap saja terkesan lembek tidak berdaya menghadapi dominasi Freeport. Freeport awalnya bernama Freeport Sulfur nyaris bangkrut di tahun 1959 karena di negara Kuba terjadi pergantian kekuasaan yang bernama Fidel Castro, pemimpin yang baru, menasionalisasikan seluruh perusahaan asing di negeri tersebut. Freeport Sulfur pun kena dampaknya. Singkat kata, setelah lengsernya Soekarno, Menteri Pertambangan dan Perminyakan saat itu membuat perjanjian baru yang memungkinkan perusahaan minyak untuk menjaga keuntungan lebih besar secara substansial untuk mereka. Inilah cikal bakal Freeport menancapkan taringnya di negara kita ini. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing pada 7 April 1967, pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan kontrak izin eksploitasi tambang di Irian Jaya dengan Freeport. Sudah tahu kan Freeport ada di Indonesia di era siapa? Soeharto. Ingat itu baik-baik. Freeport akhirnya menjadi perusahaan asing pertama yang kontrak jadi tanda tangani Soeharto. Kontrak Freeport Indonesia pertama kali ditandatangani pada 1967 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pertambangan. Freeport jadi kontraktor eksklusif tambang iceberg di atas wilayah 10 km persegi. Pada 1991, ada pembaruan kontrak karya baru yang berlaku untuk 30 tahun dengan opsi perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun. Artinya kontrak akan habis tahun 2021. Inilah tahun krusial sekaligus menguji seberapa besar nyali presiden di tahun itu. Dan kebetulan di tahun 2021 adalah era pemerintahan Jokowi. Kalau Jokowi tak bernyali, dia bisa saja memperpanjang kontrak Freeport entah berapa puluh tahun ke depan lagi. Tapi Jokowi memutuskan enough is enough. Mimpi Jokowi menjadikan negara ini mandiri dan berdaulat atas kekayaan dalam negeri membuatnya berani mengambil alih semua pengelolaan yang strategis. Freeport adalah pembuktian pertama. Indonesia akhirnya berhasil memiliki 51% saham Freeport. Merebut saham sebanyak itu sangat sulit. Prosesnya memakan 3,5 tahun dengan negosiasi yang sangat alot. Jokowi pernah mengatakan selama puluhan tahun Indonesia hanya mendapatkan penguasaan sebesar 9%. Bukan hanya Freeport, Jokowi juga membuktikan nyalinya dengan merebut kembali Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Prancis dan Jepang. Tapi sayang, akuisisi Freeport ini tidak disertai dengan dukungan dari sebagian orang. Jokowi pun tidak tinggal diam karena tidak tahan terus disebut antek asing. Dia mengatakan di saat pemerintahannya berhasil negosiasi banyak yang ribut. Sementara 40 tahun terakhir Indonesia cuma punya saham 9,3% tapi tidak ada yang bersuara. Ternyata sekarang ini Freeport cetak sejarah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan laba bersih Freeport tahun ini diproyeksikan akan melonjak 300% menjadi 40 triliun rupiah dari tahun lalu sebesar 10 triliun rupiah. Dari sisi pendapatan pun diperkirakan naik 100% dibandingkan tahun lalu. Pendapatan Freeport pada tahun ini bisa melonjak menjadi 105 triliun rupiah dari tahun lalu sebesar 50 triliun rupiah. Spektakuler. Coba bayangkan kalau dulu Freeport dikelola oleh Indonesia, berapa banyak uang yang bakal masuk ke negara ini? Kenapa baru sekarang? Bukan hanya itu, lebih hebatnya lagi Jokowi beberapa waktu lalu melakukan groundbreaking smelter Freeport di Gresik yang merupakan smelter terbesar di dunia. Smelter ini dibangun dengan investasi 42 triliun rupiah yang fungsinya sebagai pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga. Smelter ini juga digunakan untuk pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya. Diprediksi bisa menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya sampai 30 triliun rupiah. Amerika akan marah. Tapi memang umur saya itu udah 60. Nah kalau nanti kita stop bauksit, kita stop tembaga, kita stop timah, kita stop emas, stop. Kita nggak ada lagi yang namanya ekspor raw material. Tinggal dikalikan saja berapa. Saya meyakini kalau ini kita lakukan sampai 2023, 2024 stop, gross domestic product kita, GDP kita di tahun 2030 sudah naik 3 kali lipat. Tolong ini dicatat. Kalau sudah itu artinya
perkiraan kita income per kapita kita antara 11.000 sampai 15.000 US dollar. Ada yang menghitung 20 sampai 21. Kita ngitungnya, kalau ngitung-hitungan seperti itu pesimis saja. Nah, kalau nanti bisa melompat ke 20 ya alhamdulillah. Tapi ini memang butuh keberanian. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita mau ambil Freeport kembali mayoritas, informasi yang saya terima memang semuanya menakutkan. Menakutkan semuanya. Nanti Papua akan goncang, Papua akan lepas. Amerika akan marah. Sampai 3 tahun kita kerja ini. Dan menterinya maju mundur, maju saya gitu kan. Dan maju mundur, maju. Ya memang ngeri. Karena ini sudah 41 tahun Freeport itu. Ternyata ya nggak ada apa-apanya. Padahal kita beli juga nggak pakai uang. Kita pakai uangnya dia. Beli. Beli Freeport itu bukan dari uangnya APBN juga bukan, dari uangnya BUMN juga enggak. Paling itu kalau mau dalam 3 tahun sudah balik sekarang. 5 miliar lebih sedikit US dollar. Tahun depan ini kalau mau kita lepas lagi, kita udah untungnya gede banget. Udah balik. Tapi enggak, ini sudah mayoritas yang menentukan kita. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun enggak geleng-geleng terus. Sekarang enggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah, di Gresik sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita sekarang.